Kaum muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan di siang hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmat pada kita semua, yang kita bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan diiringi dengan niat mencari ridha ilahi, Allah membukakan pintu rezeki yang berupa kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian, ketentraman, kekayaan, yang akhirnya kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Sahabat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang telah memberikan berbagai macam keteladanan dalam kehidupan, sehingga kita selalu merindukan syafaatnya sampai hari kiamat. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, tak terasa hari ini sudah memasuki tanggal 6 Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah, bulan Syawal dan bulan Dzulhijjah adalah termasuk bulan haji, bulan yang dimaklumi. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 197, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Musim haji itu pada bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Berdasarkan ayat di atas, kita bisa belajar bahwa bulan haji adalah bulan yang dimaklumi. Jadi dimulai tanggal 2 Syawal sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Maka jumlah bilangan haji total ada 69. Untuk itu haji adalah merupakan suatu kewajiban bagi yang mampu menempuh perjalanan. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 96, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban seorang hamba kepada Allah adalah melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu menempuh perjalanan. Untuk itu informasi bahwa kloter pertama ya itu ternyata kemarin tanggal 21 sudah berada di embarkasi. Tadi saya survei saat sana, ternyata di sana sudah ramai sekali. Jadi informasi yang saya tangkap bahwa kloter pertama yaitu terbang tanggal 22 April kemarin. Untuk Colomadu, alhamdulillah termasuk kloter 58 ya, yang terbang tanggal 10 ya, dan kembali ke tanah air yaitu tanggal 21 Juni. Kita berdoakan mudah-mudahan cahat ya dari Colomadu khususnya dan Indonesia pada umumnya diberi kemudahan di dalam melaksanakan ibadah haji. Untuk itu salah satu bekal yang dipersiapkan oleh calon jamaah haji adalah takwa. Allah berfirman tadi, wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Dan carilah bekal, maka sebaik bekal adalah takwa.
Untuk itu ketika seseorang di antara kita sudah niat untuk haji, maka wala rafasa wala fusuqa wala jidala fi haji. Jadi jangan rafas ya, jangan berkata jorok, jangan berkata porno, wala fusuqa, dan jangan berbuat kerusakan, jangan berbuat fasik, wala jidala, dan jangan berdebat, jangan berbantah, apalagi pas ihram. Untuk itu ketika kita haji perlu yaitu menyediakan yaitu jamu, jaga mulut, jaga hati, dan kendi adalah kendalikan diri. Dengan demikian manakala ketika barang kita bawa ketika makan haji, insya Allah kita akan termasuk golongan orang yang bertakwa. Bahasan orang yang melakukan ibadah haji adalah mabrur. Ada kabar gembira bahwa bagi mereka yang belum bisa haji, ada kabar gembira, ada amal ibadah yang pahalanya yaitu senilai ibadah haji, tapi tidak mengurangi ibadah haji. Karena apa? Ibadah haji berharga. Surat Ali Imran ayat 9 tadi adalah wajib bagi orang yang mampu ya menempuh perjalanan. Untuk itu setidaknya ada beberapa amal yang pahalanya setara dengan ibadah haji. Yang pertama adalah sholat subuh 2 rakaat setelah subuh. Jadi barang siapa yang melakukan ya sehabis sholat subuh kemudian wirid apa tilawah, apakah wiridan atau apa, kemudian dilanjutkan yaitu sholat 2 rakaat ya, namanya sholat subuh, maka apa? Pahalanya ya seolah telah melakukan ibadah haji dan umrah sempurna dan murah. Alhamdulillah sejak Juni 2005 masjid ini sudah rutin ada beberapa jamaah yang mengikuti adalah kegiatan semaan dilanjutkan suruh. Nah, bahannya adalah luar biasa, yaitu apa? Bahannya seperti apa? Menunaikan ibadah haji, tapi tidak melakukan ibadah haji. Untuk itu kepada bapak yang punya waktu luang, mari kalau kita belum bisa menunaikan ibadah haji karena antrian lama, laksanakanlah ibadah sunnah yang pahalanya setara dengan ibadah haji. Kemudian yang kedua apa? Yaitu umrah ya. Umrah di bulan Ramadan itu sama ya, bahannya seperti ibadah haji. Karena apa? Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, bahannya dibacakan, maka yang umrah di bulan Ramadan maka pahalanya juga seperti ibadah haji, tapi tidak merupakan ibadah haji. Kemudian yang ketiga yaitu ketika Aisyah ditanya Rasulullah, ya Aisyah, sebelum tidur laksanakan 4 perkara. Yang pertama katakan Al-Quran, yang kedua adalah minta ridho kepada semua orang mukmin. Yang ketiga minta sholawat pada Nabi, dan yang ketiga adalah yang keempat adalah laksana ibadah haji. Maka Aisyah menjawab, saya nggak bisa Rasulullah. Kemudian Rasulullah tersenyum, ya Aisyah, kalau sebelum tidur kata Al-Quran, yaitu bacalah Al-Ikhlas 3 kali. Kalau yang kedua minta ridha umat Muslim dunia ada apa? Yaitu bacalah istighfar 3 kali. Kemudian minta syafaat kepada para nabi, yaitu apa? Baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad 3 kali. Dan yang keempat yaitu ibadah haji dan umrah, yaitu baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Itu adalah 3 amalan yang bahannya setara dengan ibadah haji. Untuk itu ya kita doakan kepada jamaah ya, khususnya dalam negara yang bisa melaksanakan ibadah haji, kita doakan mudah-mudahan beliau bisa melaksanakan ya wajib rukun haji, wajib haji dan sunnah haji, dan kembali ke tanah air dengan membawa berikat yaitu haji yang mabrur. Kemudian kepada
kita semua yang belum haji, kita mohon pada Allah ya. Hanya dengan apa? Hanya dengan niat ya. Niat, ragat, nekat, sehat dan mangkat, insya Allah akan berangkat. Karena apa? Haji itu adalah panggilan ya. Panggilan karena nisab, karena sudah mendaftar sejak dulu. Yang kedua karena nasab, karena keturunan ya, ke atas bapak, ibu, simbah dan sebagainya. Ke kanan ya. Ke kanan adalah sudah tante, saudara bapak, ibu dan sebagainya. Sebelah kiri adalah tetangga dan teman. Dan yang ke bawah adalah anak turun kita. Untuk itu haji adalah juga nasab. Dan yang paling benar adalah haji itu karena nasibnya. Tidak setiap orang yaitu bisa haji. Kalau sudah dipanggil Allah adalah bisa haji tanpa mendaftar. Lihat ya, salah satu siswa SDIT Al-Insan Ngasem, dia termasuk hafid Al-Quran ya. Dia mengikuti lomba ya, lomba MTQ ya, nasional di Jakarta, dapat juara. Kemudian dilirik oleh Dubes Saudi Arabia, mendapat yaitu hadiah yaitu ibadah haji. Sehingga bapak dan ibunya serta gurunya ya tanpa mendaftar, karena ini adalah nasib, tidak usah mendaftar. Hadiahnya apa? Untuk mendampingi yaitu Mas Fajar ya, SIT Al-Insan Ngasem ini. Itulah apa? Penyebab orang yang bisa haji. Untuk itu kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi hidayah bisa melaksanakan yaitu ibadah yang pahalanya setara dengan ibadah haji, yang akhirnya kita semua setiap hari bisa makbul, yaitu selalu berbuat baik kepada sama hidup ini, yang akhirnya kita semua dimasukkan ke dalam surga bersama keluarga. Allahumma amin. Barakallahu lakum fil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.